Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saat ini kembali bertemu dengan saya dalam renungan dari Yayasan Tumpangan Kasih Global di Cilacap. Saya Zakaria ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian supaya dikuatkan melalui renungan firman Tuhan. Jangan makan makanan yang sudah daluarsa, walaupun kelihatannya menggoda, karena sudah banyak virus, kuman kimia. Makanlah sedikit garam dan gula. Ingatlah kepada Tuhan bahwa kamu adalah bait Allah. Jadi sebagai peribahasa dan pantun dari saya, agar kita sebagai anak Tuhan, kita ini adalah bait Allah yang tidak boleh sembarang masuk di dalam hati kita, seperti 1 Korintus 3 ayat 16. Sehingga kita ini jangan sampai kita ini dihukum Tuhan karena dimintai pertanggungjawaban bahwa kita itu harus dipersembahkan pada Tuhan. Oleh sebab itu kita berdoa lebih dahulu sama-sama. Bapa dalam surga, saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat pengurapan dalam penyampaian, bahkan kepada semua yang mendengarkan, dimanapun berada, berikan kemampuan menangkap dan melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya kembali akan memberikan suatu masukan agar kita sebagai anak-anak Tuhan tetap jangan sampai dalam renungan ini kita lalai bahwa kita ini adalah bait Allah. Jangan sembarang memberikan yang masuk dalam hidup kita ini, termasuk dosa dan pengetahuan yang melanggar firman Tuhan. Karena tubuh rohani kita ini yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak menurut dan tidak melakukan, kita ini ibarat susu berasal dari binatang mamalia. Susu ibu bersumber dari Gusti Allah. Bapak, Ibu, Saudara semua, keluarnya dari mana? Muliakanlah Tuhanmu sebagai Allah. Izinkan senantiasa masuk di dalam hatimu sebagai Raja. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang percaya perlu terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, memperhatikan kembali bahwa tubuh kita ini berasal dari Allah. Walaupun sudah dilahirkan oleh Allah, tapi tetap kita akan kembalikan kepada Allah. Seperti dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-1 sampai 3. Karena itu saudara-saudara semua, persembahkan tubuhmu kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi itu merupakan di dalam kitab Roma 12 ayat 1 sampai 3. Supaya hidup kita ini tidak sampai dimasuki dosa dan suatu kekuatan dari roh lainnya yang bukan daripada Tuhan. Kita harus terus memberikan hidup kita sebagai tempat Roh Kudus Allah. Itulah sebabnya kita bersyukur kalau hari ini kebetulan hari Minggu.
Tentu bagi orang percaya, hari Minggu itu adalah hari untuk ibadah. Walaupun banyak kesibukan dan banyak kegiatan di luar sana, kita lebih baik mengutamakan dulu kebaktian dan ibadah. Supaya apa? Kita ini waspada. Dan kita tidak tahu kalau besok sudah tidak ada kesempatan lagi, tahu-tahu kita sudah berada di pangkuan Bapak Abraham. Oleh karena itu, kita perlu menghormati hari ibadah. Kalau sudah ibadah, kita pergi, lalu kita ini mau melakukan kegiatan maupun kesibukan, ya tidak apa-apa. Bab itu seperti naik sepur tanpa masinisnya, orang tidak akan bisa diatur kalau banyak pelanggarannya. Kereta apinya terus meluncur seperti tidak ada remnya, masuk jurang sampai hancur, tidak ada yang bisa memperbaikinya. Jadi kalau kita terus tidak bisa diatur, tidak bisa dikasihi bimbingan serta aturan yang ada, kita ini tadi seperti naik sepur tanpa masinisnya. Orang yang tidak bisa diatur banyak pelanggarannya. Kereta apinya akan terus meluncur seperti tidak ada remnya. Lalu kemana? Ya pasti masuk jurang. Dan akhirnya kita bisa binasa. Sebab itu kita bersyukur dalam Mazmur 34 ayat 22. Kata firman Allah berkata, orang benar itu memang banyak masalahnya, tapi tidak akan dibiarkan sampai tergeletak dan tidak ada tulang yang akan patah dikarenanya. Tapi orang yang fasik yang tidak bisa diatur, dia akan binasa seperti orang yang tidak ada harganya. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau kita ini menjadi orang yang bisa diatur dan bisa diberikan wawasan dan menjangan yang dari Allah. Sebab tidak sedikit orang yang sekarang ini ngakunya sudah Kristen, tapi sesungguhnya tidak bisa diatur dan tidak mau menurut aturannya Tuhan. Sehingga banyak permasalahan yang dia lakukan dan mempermalukan nama Tuhan. Dan akhirnya yang Tuhan ini ingin supaya semua ini kita jadi berkat dan kesaksian, tapi kita menjadi batu sandungan. Karena itu kita perlu terus belajar menjadi pengikut Tuhan yang takut dan mengandalkan Tuhan selamanya. Kalau kita berbicara dosa dan kesalahan, kita sudah terlalu banyak melakukannya. Mengapa kita harus terus menimbun seperti tempat pembuangan sampah bisa didaur ulang? Tapi kalau dosa manusia di hadapan Allah, itu akan menghambat hubungan manusia dengan Tuhannya. Walaupun kita ini sudah mengatakan Tuhan berkuasa, tapi karena banyaknya dosa yang belum kita selesaikannya, akhirnya kita menjadi orang menghambat segala berkat dan pertolongan Tuhan karena banyaknya pelanggaran kita yang menghambat akan kasih karunia-Nya.
Seperti dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 3. Tuhan itu berkuasa, pengasih dan penyayang, tapi karena dosa dan kesalahan, Allah itu menyembunyikan wajahnya, bukan karena tangannya pendek untuk menolong kita dan pendengarannya berat untuk mendengar doa kita, tapi karena dosa mula yang membuat Allah menyembunyikan dirinya. Karena itu kita bersyukur melalui renungan saat ini, ibarat menanam pohon kelapa bertahun-tahun, buahnya tidak tumbuh juga. Tapi saat ada yang bertumbuh, mau diambil sudah dimakan serangga. Jangan keraskan kepala atau mengabaikan firman Allah, supaya tidak seperti Fir'aun yang ditenggelamkan ke laut sampai binasa. Tentu ayatnya di dalam Mazmur pasal yang Keluaran 14 ayat 26 dan 28. Bagaimana karena keras kepalanya daripada Raja Fir'aun dan tentara-tentaranya yang tidak mau mendengarkan firman Allah dari Musa sebagai hamba Allah, akhirnya Fir'aun dan tentara-tentaranya karena keras kepala, Tuhan izinkan dia dimasukkan dalam laut dengan cara mereka ditipu sama Musa. Karena itu kita bersyukur kalau firman Allah mengingatkan kita jangan sampai kita binasa. Dan kalau kita baca seterusnya, kita perlu belajar. Dunia ini memang kelihatannya indah dan menawan serta menarik selera. Tapi sesungguhnya itu hanya tipu daya, di mana di dalamnya ada penawaran iblis yang berupa malaikat yang menunjukkan gembira dan kesenangannya, tetapi sesungguhnya itu racun dan yang akan membawa orang mengalami kebinasaannya. Sebab itu kalau perumpamaan ini Jakarta kota metropolitan, tempatnya orang kaya dan orang kebingungan, pusat sarangnya penghulu udara dan kegelapan, tempatnya orang gila yang bernafsu pada kedudukan, namun semuanya itu akan dibinasakan seperti Sodom dan Gomora dibakar oleh Tuhan. Dan kita sudah bisa membaca di dalam kitab 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 12 bahwa Sodom dan Gomora di dalam Petrus 2 ayat 6 sampai 12 bahwa Allah itu tetap mengingatkan manusia bahwa Allah itu telah menghukum Sodom dan Gomora serta segala kekayaan dan keindahannya. Karena apa? Semua manusia hanya bisa nuruti hawa nafsu dan kesenangannya. Disitulah hanya pesta pora memuaskan nafsu dan nuruti akan syahwatnya. Tapi sesungguhnya di hadapan Allah semua itu menyakitkan dan memilukan hati Tuhan. Sehingga Allah marah. Tidak ada pengampunan dan kesempatan. Walaupun saat itu Abraham berdoa, tapi Tuhan tidak membiarkan orang di dalamnya seperti keluarganya Lut dan menantu anak-anaknya. Tapi sayang istrinya Lut tidak menuruti firman Allah saat Allah menghukum Sodom dan Gomora.
istri Lut melihat ke belakang, sehingga jadilah istri Lut seperti kata firman Allah, menjadi tiang dan garam. Sampai sekarang merupakan suatu tanda dan peringatan. Siapa yang melanggar dan tidak menurut aturan firman Tuhan akan menjadi seperti istrinya Lut yang sampai sekarang di Timur Tengah ada batunya. Kalau saudara, bapak, ibu masih kurang puas dan kurang percaya, silakan datang ke sana. Dan sampai sekarang ada. Dan supaya dunia ini percaya bahwa firman Allah itu tidak pernah berubah sampai sekarang maupun selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi renungan dan menjadi suatu pemotivasi dan penguatan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak buat firman renunganmu. Kuatkan dan teguhkan agar kami yang mendengar bisa menangkap dan melakukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan semua, amin.